Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Rino. Oke nih, dah lama kita nggak update untuk tema-tema terbaru, terutama untuk di HyperOS ya. Karena untuk MIUI emang jujur aku sampai saat ini belum dapat tema yang terbaru untuk MIUI. Tapi nantinya kedepannya kalau kita dapat tema yang terbaru untuk MIUI pasti kita akan review ya. Jadi oke nih, di video kali ini kita punya satu buah rekomendasi. Ini tema custom ya, dan ini temanya simple. Jadi buat kalian yang suka dengan tema-tema simple, kalian wajib tonton video ini sampai selesai biar kalian nggak gagal paham. Dan oke nih, sebelum kita masuk ke full reviewnya secara keseluruhan, saya ingatkan terlebih dahulu ya buat kalian yang belum subscribe, alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Dan oke nih, seperti yang barusan udah kita bahas di awal video, kalau ini adalah tema custom, jadi kalian wajib tonton video ini sampai selesai biar kalian gak gagal paham. Dan oke, untuk full reviewnya kita mulai dari lock screen terlebih dahulu. Untuk di bagian lock screen sini tampilannya simple ya. Ada widget jam di bagian atas ini, yang widget jamnya itu gradasi, ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Dan di sini juga ada persentase dari baterai. Di bagian bawahnya ada beberapa shortcut widget dan juga shortcut aplikasi. Ini untuk shortcut widgetnya dan juga shortcut aplikasinya dia estetik banget ya. Jadi buat kalian yang suka dengan tema-tema estetik nih, kalian wajib pakai tema ini. Pasti kalian akan suka karena saya sendiri asli ini tema ini enak banget ya untuk dipakai. Dan oke, di bagian sini juga ada shortcut untuk ke YouTube ya, tema, dan ada beberapa shortcut ini untuk water drink juga ada nih. Jadi kalian bisa ukur air minum yang udah kalian konsumsi untuk satu harinya. Dan oke, kita lanjut untuk ke bagian home screen. Karena untuk di bagian lock screen dia hanya itu aja, dan sayangnya ya untuk di bagian lock screen itu nggak ada shortcut aplikasi ke pemutar musik. Jadi kalian nggak bisa mutar musik langsung di dalam lock screen. Dan oke, ini adalah tampilan untuk di bagian home screen-nya. Oh ya, disclaimer terlebih dahulu ya. Untuk tampilan di bagian home screen ini udah aku ganti ya untuk tampilan di bagian wallpaper-nya. Dan seperti biasa untuk link wallpaper-nya nanti saya sertakan di kolom deskripsi berikut dengan link wallpaper dari tema yang kita review kali ini. Di bagian atas ini sengaja aku pilih widget standar dari HyperOS ya. Karena widgetnya ini simple ya, simple, dan kalau menurutku udah multifungsi banget widget seperti ini. Di bagian bawahnya untuk icon pack pada tema ini secara keseluruhan semuanya berubah. Dan untuk icon pack-nya aku suka ya, dia mengotak itu dan untuk warnanya dark gray gitu ya. Jadi agak hitam, agak ke abu-abuan gitu ya. Jadi untuk wallpapernya jadi kelihatan lebih ngeblend dengan icon pack-nya. Untuk di bagian control center pada tema ini juga warnanya abu-abu dan dia udah berubah ya. Dan tema ini hanya full compatible di mode gelap. Jadi kalau kalian yang suka dengan mode terang, tema ini nggak berubah secara keseluruhan untuk di mode terang dan lebih enak digunakan di mode gelap. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi bar-nya. Untuk di bagian papan telepon dan juga sistem lainnya, tema ini sayangnya masih belum ada perubahan, tapi saya yakin kalau kalian masih menggunakan HyperOS di bawah versi yang saya gunakan, tema ini udah tembus secara keseluruhan. Karena ini udah aku pakai, yang aku pakai ya untuk versi HyperOS-nya itu versi yang terbaru, dan jujur aja sampai saat ini tuh aku masih agak sedikit kesulitan untuk cari tema-tema yang terbaru yang udah kompatibel untuk HyperOS tipe yang terbaru. Dan ini ya, aku untuk HyperOS-nya tuh aku pakai versi yang 2.0.205, dan ini udah ada perbaruan lagi ya, 2.0.206. Dan ini kayaknya makin banyak tema-tema yang gak kompatibel untuk HyperOS yang saya gunakan. Dan oke nih, untuk di bagian recent app pada tema ini nggak ada yang perlu dirubah. Untuk di bagian kontrol volume, tema ini udah ada perubahan dari lahirnya. Sayangnya untuk di bagian kontrol volume, tema ini nggak transparan ya, dia baku ya untuk tampilan di bagian kontrol volumenya. Jadi untuk tampilan di bagian kontrol volume dia warnanya gelap gitu aja. Dan oke nih, untuk tampilan di bagian setelan, tema ini nggak ada perubahan. Tapi ini udah cukup keren ya, karena untuk warna gelapnya dia nggak gelap banget ya. Jadi di bagian sini dia masih ada kesan abu-abu gitu. Dan ini lumayan simple ya. Kalau aku sendiri sih nggak terlalu pengaruh ya, apakah tema ini tembus hingga ke bagian sistem secara keseluruhan atau enggak. Yang penting untuk di bagian home screen dan juga lock screen itu terlihat looknya itu terlihat keren dan juga menawan gitu. Dan oke nih, jadi buat kalian yang suka dengan tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dari region Indonesia ataupun dari region India. Dan di kostumisasi tema kali ini kita pakai 3 tema ya. Untuk tema yang pertama kita di sini menggunakan tema Hyper G7 ya. Ukuran file dari tema ini 19,7 MB dan desainer dari tema ini Garca ya. Dan untuk tema yang kedua kita menggunakan tema Curve Realme
Realme ya. Dan tema ini untuk ukuran filenya cuma 11 MB dan desainer dari tema ini Mousescreen. Dan untuk tema yang ketiga, saya di sini menggunakan tema fungi ya. Dan ini tema fungi ini aku gunakan hanya di bagian icon pack-nya. Ya, untuk tema ini aku gunakan di bagian icon pack-nya. Dan ini adalah susunan dari kostumisasi tema kali ini. Untuk di bagian kayu kunci, saya menggunakan tema curve ya. Untuk di bagian status bar, saya menggunakan tema Hyper G7. Untuk di bagian icon, saya menggunakan fungi. Untuk di bagian pesan, saya menggunakan tema default ya. Dan ini bisa kalian rubah mau pakai tema mana. Tapi intinya sih sama aja ya. Kalian mau merubah tema apapun, karena untuk di HP HyperOS yang aku gunakan itu semuanya masih menggunakan tampilan yang standar. Untuk di bagian papan telepon default ya. Untuk di bagian favorit saya menggunakan fungi ya. Dan untuk di bagian animasi dia nggak ada ya. Jadi animasinya dia masih tetap default. Dan oke nih, mungkin itu aja satu buah rekomendasi tema untuk saat ini. Jadi buat kalian yang suka dengan tema-tema simple seperti ini, kalian wajib tonton video ini sampai selesai ya. Dan kalian juga bisa download untuk linknya, nanti semuanya saya sertakan di kolom deskripsi. Dan oh iya nih, sekali lagi buat kalian yang belum subscribe, mungkin kalian bisa subscribe dan nanti bisa tinggalkan di kolom komentar ya, jejak ya. Kalian bisa tinggalkan jejak di kolom komentar. Like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan ragu dislike jika kalian tidak suka. Oh ya, jika kalian punya rekomendasi tema keren lainnya yang mungkin udah kompatibel ya untuk HyperOS yang saya gunakan, kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Untuk next video nanti kita akan bahas dan kita akan reviewnya. Jadi buat kalian yang sama ya, yang udah menggunakan tipe HyperOS yang sama seperti yang saya gunakan, jadi nanti banyak tahu ya. Jadi jadi tahu kalau ada tema yang udah kompatibel. Karena jujur aja di beberapa hari ke belakang ini aku udah selalu browsing-browsing untuk tema-tema yang keren, dari mulai tema channel hingga tema-tema yang ada di lokal ataupun tema global ya. Itu secara keseluruhan itu masih jarang banget yang tembus hingga ke bagian sistem. Untuk tipe HyperOS yang saya gunakan ini ya, tipe HyperOS 2.0 2.05. Dan sekarang ini udah ada versi terbaru ya, 2.0 2.6. Dan oke, like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan ragu dislike jika kalian tidak suka. Kalau kalian ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.